Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kembali pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di hari yang mulia, pada saat-saat yang mulia, di pagi hari yang penuh dengan keberkahan, di hari juga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala. Ikhwas sekalian rahimakumullah, untuk pagi hari ini kita akan memasuki hadis yang ke 972 dari Kitabun Nikah di dalam Bulughul Maram. 972 kemudian 973. Hadisnya cukup agak panjang sedikit ya. Yaitu kata beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, wa an Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhuma qala ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian wanita tadi mengatakan, ya Rasulullah, ji'tu ahabbu laka nafsi. Wahai Rasulullah, aku menghibahkan diriku untukmu. Artinya menyerahkan ya dirinya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dinikahi. Jadi wanita ini menyerahkan diri untuk dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, gimana ini Rasul alaihi wasallam? Fa nadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat wanita tersebut. Artinya memperhatikan ya. Disebut dengan nazar ya. Nazar. Jadi kita apabila mau menikah itu nazar. Menikah yang pertama atau yang kedua, yang ketiga juga disunahkan untuk nazar terhadap wanita tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat kepada wanita itu. Fasa'ida an-nazar fiha wa sawwabahu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat wanita tersebut dari mulai atas sampai dengan bawah dengan penuh perhatian. Jadi betul-betul melihatnya itu dari atas sampai bawah semuanya.
ya, melihat wanita tersebut bagaimana keadaannya, atau apakah menarik atau tidak menarik. Jadi boleh kita melihat kepada wanita itu, apakah dia itu termasuk orang yang kita itu suka atau tidak suka. Begitu. Tsumma taqta'a ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangguk-anggukkan kepalanya. Falamma ra'at al-mar'atu annahu lam yaqdi fiha syai'an jalasat. Maka ketika wanita tersebut melihat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada sesuatu pun yang beliau sukai terhadap diri wanita tersebut. Jadi tidak ada sesuatu yang disukai dari wanita tersebut, sesuatu pun. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan wanita itu. Maka wanita tersebut duduk, jalasa. Ya, jalasa. Kan tadi berdiri, ya Rasul melihat dari atas sampai bawah. Kemudian wanita itu duduk. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam terlihat tidak menginginkan wanita itu. Faqama rajulun min ashabihi. Kemudian ada laki-laki dari salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, in lam takun laka biha hajatun fazawijniha. Wahai Rasulullah, kalau engkau tidak mau terhadap wanita itu, maka nikahkan dia untukku. Nikahkan dia untukku. Jadi kelihatan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau. Maka laki-laki ini meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak mau ya buat saya saja, begitu kan? Artinya laki-laki itu menginginkan wanita itu. Qala, lalu Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Fahal 'indaka min syai'?" Apakah kamu mempunyai sesuatu? Sesuatu untuk mahar maksudnya. Punya sesuatu enggak untuk mahar? Faqala, lalu laki-laki itu, sahabat Rasul itu mengatakan, "La, enggak punya. Enggak punya mahar." Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, enggak punya. Faqala, kemudian beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Idhhab ila ahlika fanzur hal tajidu syai'an." Pergilah ke keluargamu, kemudian lihat apakah kamu bisa mendapatkan sesuatu yang bisa dijadikan untuk mahar tadi. Ya, diperintahkan untuk pulang, kemudian apa yang bisa dijadikan untuk mahar, ada enggak gitu ya. Fadhahaba tsumma raja'a. Kemudian laki-laki tadi pergi dan lalu kembali lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu laki-laki itu mengatakan, "La wallahi, tidak demi Allah." Ini keadaan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Tidak ya, demi Allah, enggak punya dia. Ma wajadtu syai'an, aku tidak mendapatkan sesuatu pun. Aku enggak punya sesuatu pun. Ya, jadi laki-laki tadi tidak punya sesuatu pun untuk dijadikan sebagai mahar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru wala khataman min hadid." Ya, atau unzur wala khataman min hadid. Lihat. Artinya cari walaupun
cincin yang terbuat dari besi. Ya, artinya adalah sesuatu yang paling murah gitu ya. Sesuatu yang paling murah. Ya. Kalau cincin dari besi kan murah, berbeda dengan cincin dari emas gitu. Fadhahaba tsumma raja'a. Kemudian orang tadi, laki-laki tadi pergi dan lalu kembali lagi. Faqala, kemudian laki-laki tadi mengatakan, "La wallahi ya Rasulullah." Tidak ada, demi Allah ya Rasulullah, enggak punya sedikit pun, walaupun cincin dari besi enggak punya. Walau khatama min hadid, walaupun cincin dari besi. Walakin hadza izari, akan tapi ini aku punya sarung. Nah, aku punya sarung. Qala Sahal, kemudian Sahal mengatakan, maluhu ridaun falaha ya nisfuhu. Hartanya itu adalah ya tadi selendang atau sejenis sarung gitu ya. Kemudian untuk dia setengahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tasna'u bi izhari?" Apa yang kamu perbuat dengan sarungmu ini? In labistahu lam yakun 'alaiha minhu syai'un. Kalau kamu memakai sarungmu ini, maka wanita ini nanti enggak punya pakaian lagi. Enggak ada pakaian yang bisa menutupi dia. Wa in labisathu lam yakun 'alaika minhu syai'un. Kalau kamu memakai sarungmu ini, kalau dia wanita tadi memakai sarungmu ini, maka kamu tidak ada sesuatu pun. Artinya nggak ada pakaian lagi. Luar biasanya dulu ya para sahabat ini yang miskin ya. Semiskin-miskinnya kita nggak begini ya. Semiskin-miskinnya kita nggak begini. Ini luar biasa. Ini sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Fajalasa ar-rajul, kemudian laki-laki tadi duduk. Laki-laki tadi duduk, nggak punya apa-apa kan? Hatta idza tala majlisuhu qam. Sampai dengan ketika duduknya itu lama, lalu dia berdiri. Laki-laki tadi berdiri. Fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dia. Maulian, ya, dia pergi. Ya, enggak punya apa-apa. Fa amara bihi fadu'iya lahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil laki-laki tadi. Ya. Karena dia enggak punya apa-apa, berdiri kemudian mau pergi, ya, pergi. Kemudian Rasul panggil laki-laki tadi. Falamma jaa, ketika laki-laki tadi datang, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Madza ma'aka minal Qur'an?" Ya. Apa yang kamu miliki dari Al-Qur'an? Jadi kamu punya hafalan berapa? Ya, berapa juz ini Al-Qur'an? Kamu punya hafalan berapa? Gitu. Qala, kemudian laki-laki tadi mengatakan, "Ma'i suratu kada wa suratu kada." Aku punya hafalan surat ini dan surat ini. Addadaha. Ya, laki-laki tadi menyebutkannya. Kalau tidak salah adalah surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Ini yang dimiliki oleh laki-laki tadi. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Faqala, kemudian Rasul mengatakan, bersabda alaihi salatu wassalam, taqra'uhunna 'an dhahri qalbik. Kamu hafal di luar kepala atau betul-betul hafal, mungkin hafal dua surat tadi. Qala na'am.
Laki-laki mengatakan, "Ya, nah, betul." Qala, kemudian beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Idhhab faqad mallaktuha bima ma'aka minal Qur'an." Pergilah, sungguh aku telah menikahkan engkau dengan wanita itu dengan mahar Al-Quran yang ada pada dirimu. Nah, ini maharnya Al-Quran, ya, maharnya Al-Quran, ya. Jadi boleh ini maharnya Al-Quran. Muttafaqun alaih. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Wal lafdhu li Muslimin, kemudian lafaz di dalam riwayat Imam Muslim, wa fi riwayatin lahu, di dalam salah satu riwayat milik beliau, intaliq, ya, faqad zawajtukaha fa'allimha minal Qur'an. Pergilah, sungguh aku telah menikahkan engkau dengan wanita itu, lalu ajarkanlah wanita itu dari Al-Quran yang kau kuasai tadi. Jadi maharnya itu bukan membacakan Al-Quran begitu saja, akan tapi mengajarkan, ta'lim. Fa'allimha minal Quran. Wa fi riwayatin Al-Bukhari, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, amlaknakaha bima ma'aka minal Quran. Ini perbedaan lafaz akan tetapi sama, artinya menikahkan, karena nikah itu ya tadi memberikan haknya, kepemilikan, ya. Wali Abi Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, di dalam riwayatnya Al-Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya, beliau bersabda, "Ma tahfad?" Apa yang kamu hafal? Qala, laki-laki tadi mengatakan, surat Al-Baqarah. Aku hafal surah Al-Baqarah. Wallati taliha, dan surat yang berikutnya yaitu surah Ali Imran. Qala, kemudian Rasul bersabda, fa'allimha 20 ayat. Ajarkanlah wanita tadi 20 ayat. Ajarkan wanita tadi 20 ayat. Nah, ini peristiwa, ya, cerita pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada wanita yang menyerahkan diri. Artinya wanita ini proaktif, ya. Wanitanya adalah proaktif, ya. Biasanya kan laki-laki yang aktif. Nah, ini wanita proaktif. Jadi wanita ini boleh proaktif, boleh. Kalau misalkan dia memang ingin dinikahi oleh seseorang, boleh datang, ya, kepada seseorang itu untuk minta dinikahi, ya, boleh proaktif. Al-Imam As-San'ani menyebutkan di dalam Subul Salam ada beberapa pelajaran, ya, fawaid dari hadis ini. Bahkan beliau mengatakan, ya, menukil, ya, pernyataan dari Ibnu Tin, ya, hadhihi 21 faidah. Ada 21 faidah. Ada 21 faidah. Kemudian bahwa Al-Bukhari ala aktsariha. Al-Imam Al-Bukhari, ya, membuat bab, ya, dari kebanyakan dari apa yang terkandung di dalam hadis ini. Namun beliau, ya, Al-Imam As-San'ani, penulis kitab Subul Salam, membawakan yang paling pentingnya. Yang paling pentingnya. Ada beberapa. Nah, di sini ada 10, ya. 10 yang beliau sebutkan. Pertama adalah jawazu 'ardil mar'ati, ya, nafsaha ala rajulin min ahli salahi
bolehnya seorang wanita itu ya menawarkan dirinya kepada orang yang soleh, untuk dinikahi. Ya, jadi wanita boleh menawarkan dirinya untuk laki-laki yang soleh tadi. Seperti tadi wanita tadi menawarkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dinikahi. Nah, itu boleh. Ya, langsung to the point, tidak menggoda. Nah, ini beda ya. Menawarkan diri dengan menggoda. Kalau zaman sekarang mungkin menggoda bisa, apalagi dengan media yang ada. Media sekarang, media sosial ya. Baik WA ya, ataupun misalnya Facebook atau Instagram atau yang lainnya. Nah, ini menggoda. Kalau menggoda lain ya, Ini langsung to the point. Datang ya. To the point datang, kemudian menawarkan dirinya. Ya. Kalau menggoda kan lain lagi ya. Kebanyakan sekarang mungkin menggoda. Banyak orang sekarang menggoda, tidak langsung to the point, akan tapi dengan banyak modus, macam-macam modus. Ya. Ini bahaya kalau tadi dengan modus-modus yang beragam, ya, modus beragam. Tapi wanita tadi dengan langsung datang karena mungkin dia ingin ya suaminya itu adalah orang yang saleh, ya, dia datang kepada laki-laki yang saleh itu kemudian menawarkan dirinya mau dinikahi begitu. Jadi kemudian jawaz an-nazar min ar-rajuli, ya, bolehnya ya dari laki-laki itu memandang ya, wa illam yakun khatiban iradat tazawwuj, walaupun ya misalkan tidak dalam rangka mengkhitbah, tidak dalam rangka menikahi ya, tidak dalam rangka melamar ya, akan tapi dengan keinginan untuk menikahi ya. Artinya tadi kan wanita tadi menawarkan diri, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat, memperhatikan dari mulai atas sampai bawah. Nah, itu boleh. Jadi boleh wanita menawarkan diri, kemudian laki-laki boleh melihat, ya, boleh melihat wanita tadi. Apabila memang dia tertarik dengan wanita itu, maka dia boleh menikahinya. Kalau tidak tertarik, ya sudah, tidak menikahinya. Ya. Kemudian yang kedua, wilayatul imam 'ala al-mar'ah allati la qariba laha idza adinat, ya. Jadi ada kewalian dari imam, jadi seorang imam, seorang pemimpin atau orang yang punya wilayah, ya, orang yang punya wilayah di situ, ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai wilayah, ya, mempunyai kekuasaan di situ. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi wali, ya, menjadi wali bagi wanita yang tidak punya kerabat, ya, tidak punya kerabat yang memang kerabat itu bisa dijadikan sebagai wali, begitu. Dan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahkan, ya, wanita tadi dengan laki-laki tadi. Nah, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya, ya. Kemudian yang ketiga, annal hibata la tathbutu illa bil qabul, bahwa hibah itu tidak tetap, artinya tidak dijadikan sebagai hibah kecuali dengan al-qabul. Al-qabul yakni
dengan diterima. Ya. Seperti tadi, wanita tadi menghibahkan dirinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dinikahi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menerima hibah tersebut. Ya, tidak menerima hibah tersebut. Berarti itu tidak, ya. Tapi kalau menerima berarti sudah menjadi nanti hak dia, ya. Yang keempat, annahu la budda min as-sidaqi fi nikah. Harus adanya mahar di dalam nikah. Harus adanya mahar di dalam nikah. Tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada laki-laki itu punya apa yang bisa dijadikan sebagai mahar. Kemudian dia diperintahkan oleh Rasul untuk pulang ke keluarganya. Apa yang dia punyai ternyata tidak ada. Lalu diperintah untuk mencari cincin, ya, dari besi, ternyata tidak punya juga. Kemudian ada maharnya adalah dia mengajarkan Al-Quran kepada wanita tadi. Jadi mahar dengan mengajarkan Al-Quran. Wa anu yasu an yakuna syai'an yasiran. Jadi sah nikah itu walaupun maharnya itu dengan sesuatu yang murah. Dengan sesuatu yang murah, tidak harus mahal. Ya, dengan sesuatu yang murah bisa dan sah. Ya, apabila wanita tadi adalah menerima, ya, mahar tersebut. Kemudian yang kelima, annahu yanbaghi, ya, dzikru sidaqi fil aqdi li'annahu aqta'u lin-nizai wa anfa'u lil mar'ah. Jadi mahar itu adalah disebutkan ketika akad. Ya, akadnya misalkan maharnya tadi adalah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Nah, disebutkan mengajarkan Al-Qur'an itu. Ya, mengajarkan Al-Qur'an disebutkan mengajarkan Al-Qur'an. Atau misalnya kalau bentuk mahar yang lain, misalnya adalah mahar berupa uang, mahar berupa emas, maka disebutkan mahar itu ketika akad, ya. Supaya apa? Supaya bisa memutus adanya perselisihan dan juga lebih bermanfaat bagi wanita tadi. Kemudian berikutnya adalah annahu yajuzul halaf illam yakun lahu illam yakun alaihi al-yamin. Jadi boleh dia itu adalah adanya al-halaf walaupun bukan berupa sumpah. Yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, memerintahkan kepada laki-laki tadi, ya, untuk pulang atau pergi ke keluarganya. Idhhab ila ahlika fanzur hal tajidu syai'an. Ya. Pergilah ke keluargamu dan lihat apakah kamu mendapatkan sesuatu. Artinya di sini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan apa namanya, seperti jaminan kepada wanita tadi bahwa laki-laki ini nanti akan ke rumah, kemudian dia membawakan sesuatu. Kalau dia mendapatkan sesuatu ternyata adalah tidak. Kemudian yang ketujuh, annahu la yajuzu lirrajuli an yukhrija min milkihi ma la budda lahu minhu kalladhi yasturu awratahu. Ya. Bahwa tidak boleh seseorang itu, ya,
mengeluarkan dari apa yang dia miliki, ya, sesuatu itu apa yang dia miliki, kemudian apabila dia itu mengeluarkannya maka dia tidak bisa menutup auratnya misalnya tadi, atau sesuatu yang tidak bisa dia itu lepas, ya, tidak bisa lepas. Jadi barang yang ada pada dirinya, ya, dijadikan sebagai mahar atau sesuatu yang dia lepas, kemudian dia kemudian terjadi sesuatu yang memang tidak semestinya. Misalnya tadi ketika dia itu melepaskan sarungnya, maka dia tidak akan bisa menutup auratnya. Begitu. Nah, ini tidak boleh. Kemudian yang ke-8, ikhtibaru mudda'il ihsan. Ya. Ikhtibar artinya adalah menguji orang yang mengklaim dirinya itu kesusahan. Ya, artinya tidak langsung percaya saja bahwa orang itu susah. Dari mana di sini? Yaitu apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW kepada laki-laki tadi. Ketika laki-laki tadi ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah kamu punya sesuatu untuk dijadikan sebagai mahar? Lalu dia mengatakan tidak punya. Maka Rasulullah SAW tidak langsung menikahkan laki-laki tadi dengan wanita itu. Akan tapi Rasul memerintahkan dia untuk coba pulang ke keluarganya. Punya enggak sesuatu yang bisa dijadikan sebagai mahar? Lalu setelah itu ternyata enggak ada. Kemudian coba cari, punya enggak cincin dari besi? Kemudian dicari lagi laki-laki tadi, ya, punya apa tidak? Ternyata enggak ada juga. Kemudian baru Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada dia, punya hafalan Al-Quran apa tidak? Ya, ternyata dia punya hafalan Al-Quran surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Ya, jadi tidak langsung. Nah, ini pun ada pelajaran bagi kita kalau misalkan ada seseorang yang mengaku tidak punya atau mengaku kesusahan. Kemudian misalnya, ya, kalau bukan hanya dalam hal menikah, ya, dalam hal apa saja, misalnya dia minta bantuan kepada kita, dia merasa dirinya atau dia mengaku kepada diri kita bahwa dia itu nggak punya sesuatu atau serba kesusahan, maka kita boleh untuk menguji dia, benar nggak nih orang ini betul-betul dalam keadaan susah. Diuji terlebih dahulu, ya, boleh kita mengujinya. Kalau memang betul dia itu adalah orang yang tidak punya, maka kita membantunya. Kemudian yang ke-9, annaha la tajibu al-khitbah lil aqdi, bahwa tidak wajib melamar, ya, untuk akad. Karena apa? Tadi, ya, tidak disebutkan khitbah dalam hadis tadi, tapi langsung, ya, kepada akad, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung, ya, menikahkan, ya, wanita tadi untuk laki-laki tadi, ya. Itu langsung, ya. Ya, tidak disebutkan tadi adalah dengan adanya khitbah. Akan tapi, ya, sudah memenuhi semua yang memang menjadi persyaratan, ya, dan juga rukun daripada nikah tadi, ya. Yang ke-10 yaitu tentang bima ma'aka minal Quran, ya, dengan apa yang engkau miliki dari Al-Quran tersebut. Di dalam Subul Salam disebutkan beberapa kemungkinan dari ungkapan beliau ini. Namun kita ringkas saja bahwa bima ma'aka minal Quran ini adalah mengajarkan Al-Quran, mengajarkan
Al-Quran. Jadi tidak hanya misalkan yang mungkin kadang-kadang ada ya fenomena misalnya adalah dengan membacakan Al-Quran pada waktu akad nikah. Ya, dia maharnya adalah Al-Quran. Kemudian dia membaca misalnya satu surat ya ketika akad nikah tersebut gitu kan kepada mempelai wanita, yaitu di saat majlis itu ya. Kan tapi yang dimaksud di sini adalah mengajarkan Al-Quran. Kalau mengajarkan Al-Quran itu berarti tadi si wanita tadi misalkan dia tidak bisa dari mulai misalnya mengajarkan itu adalah dengan dengan mulai, kalau kita kan misalnya membacanya, kalau dia belum bisa baca Al-Quran ya membacanya. Kalau dia sudah bisa bacanya ya, kemudian mungkin memperbaiki bacaannya ya, tajwidnya misalnya. Kalau dia sudah bisa tajwidnya ya, kita ajarkan apa yang menjadi kandungannya ya, atau tadi mungkin menghafalkannya, dia belum menghafal ya, kemudian dibimbing untuk bisa menghafal ya. Tadi Rasulullah SAW memerintahkan laki-laki tadi untuk mengajarkan 20 ayat. Dan mafhum pada zaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in itu, kalau belajar Al-Quran itu adalah 10 ayat tadi, 10 ayat. Dan 10 ayat itu adalah dia membacanya, menghafalnya, memahaminya, dan juga mengamalkannya. Ini belajar Al-Quran seperti itu, bukan hanya dia membacanya saja, tapi membacanya, kemudian mentadabburinya, memahaminya, dan juga mengamalkannya. Dan tadi adalah 20 ayat. Nah, ini adalah disebut dengan ta'lim ya, tadi dengan ungkapan tadi yaitu ya, fa'allimha, 'allimha ya, ajarkan ya dia itu Al-Quran ya, ta'lim Al-Quran. Jadi tidak membacakan di depan dia, tapi 'allimha, ajarkan dia ya, jadi sampai dia itu paham, sampai dia itu bisa. Ini namanya ta'lim. Bukan membacakan seperti orang meruqyah ya. Orang meruqyah kan meruqyah gitu, bacakan sampai dari awal sampai akhir, sudah selesai, berarti sudah selesai. Itu namanya qiraah saja, baca saja, bukan ta'lim. Kalau ta'lim itu sampai dengan dia bisa. Sampai dengan dia bisa. Nah, disinilah nilai dari mahar itu. Jadi mahar itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat. Kalau harta, emas ya, itu kan jelas manfaatnya. Atau misalnya uang, itu jelas manfaatnya. Atau barang tertentu jelas manfaatnya ya. Nah, di antara manfaat yang juga termasuk di sini luar biasa adalah ta'limul Quran. Itu jelas manfaatnya luar biasa ya, besar, dan mempunyai nilai. Bahkan nilainya itu lebih daripada nilai barang biasa. Ini namanya ta'lim, fa'allimha minal Quran ya, ini namanya ta'lim Al-Quran. Jadi jangan kita pahami bahwa mahar Al-Quran itu sekedar dia membacakan Al-Quran seperti kita tilawah, qiraah ya, dari mulai awal sampai dengan akhir begitu saja. Tapi betul-betul mengajarkan, namanya juga ta'lim ya, ta'lim dari Al-Quran tersebut. Nah, ini adalah beberapa pelajaran yang terdapat dalam hadis tadi, dari mulai hadis yang ke 972 sampai dengan 973. Kemudian 974 beliau
rahimahullahu taala mengatakan, "Wan Amir ibni Abdullah ibni Zubair an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'linu an-nikah." Rawahu Ahmad sahahul Hakim. Dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari bapaknya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'linu," iklankan. Iklankan artinya umumkan oleh kalian an-nikah. Jadi nikah itu diiklankan. Nikah itu diumumkan. Ya, diumumkan. Ya, seperti misalnya adalah dengan adanya walimah. Adanya walimah. Nah, di sini nanti insyaallah juga kita akan baca ya. Ya, diumumkan ya, nikah itu tidak dengan disembunyikan. Ya, nikah itu tidak disembunyikan. Karena kalau nikah itu disembunyikan, ya, nanti bisa berbahaya. Orang bisa mempunyai prasangka yang buruk. Misalnya tiba-tiba dia itu berjalan dengan wanita dan orang-orang di sekitarnya belum tahu, tidak mengetahui bahwa dia itu sudah menikah dengan wanita tersebut. Ya. Sehingga akan terjadi prasangka-prasangka yang buruk. Ya. Tapi kalau diiklankan, semuanya sudah mafhum. Orang sudah paham, sudah mengerti, sudah tahu bahwa oh ya ternyata si fulan dan si fulana itu sudah menikah. Sehingga ketika mereka misalnya terlihat berdua berjalan gitu kan, itu ya mafhum, sudah tidak ada prasangka buruk atau tidak ada fitnah atau tidak ada suudzon dan yang lainnya. Jadi a'linu an-nikah ya. Iklankanlah an-nikah ya. Yaitu dengan walimah. Walaupun misalnya tidak harus besar-besaran. Walimahnya tidak harus besar-besarnya. Yang penting adalah orang paham, orang mengerti, orang tahu. Terutama adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang ada di sekitarnya itu diundang, kemudian diiklankan. Ya, diiklankan maksudnya diumumkan bahwa si fulan dan si fulana itu sudah menikah. Yaitu dengan adanya walimah, misalnya walaupun dengan 1 ekor kambing atau 1 ekor domba. Nah, ini adalah tentang iklan, ya, iklan menikah atau walimah. Dan walimah ini sekarang ini kadang-kadang ada fenomena baru. Ada namanya itu apa namanya itu? Wallahu a'lam itu. Sebelum menikah itu sudah ada perayaan terlebih dulu. Sebelum menikah ada perayaan apa gitu ya? Ya, sebelum menikah itu. Sebelum menikah, sebelum akad sudah ada perayaan terlebih dahulu. Nah, ini fenomena yang mulai ada. Ya, mulai ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, mulai ada. Namanya apa? Pre-wedding atau apa itu ya? Nah, itu mulai ada, ya. Mulai ada, dan itu adalah tidak benar. Kenapa? Karena dia belum menikah. Belum akad. Ya, belum menikah, belum akan tapi sudah ada perayaannya dan sudah disandingkan berdua, kemudian difoto-foto, ya kan, berdua, ya. Ya, kemudian foto-fotonya disebar juga di media sosial, padahal belum menikah. Nah, ini jelas adalah menyelisihi syariat, ya, yang seperti itu. Nah, ini fenomena ini mulai ada, terutama di generasi sekarang ini. Yang itu adalah budaya yang memang datang dari luar Islam, yang mungkin dari Barat atau dari mana, mulai dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ini. Nah, ini antum bapak sekalian yang punya anak jangan sampai seperti itu, ya. Walaupun istilahnya dengan istilah-istilah yang keren dan yang lainnya, maka tidak boleh melakukan seperti kalau diiklankan nikah itu ya setelah akad nikah, kemudian diiklankan melalui walimah. Ya, walimah itu adalah boleh setelah akad nikah langsung walimah, atau setelah akad nikah kemudian di walimahnya mungkin beberapa hari berikutnya, itu juga adalah boleh walimahnya. Ya, utamanya adalah diiklankan nikah tersebut sehingga menjadi mafhum dan menjadi difahami oleh orang dan
menutup berbagai macam prasangka-prasangka buruk dari orang, dan ini bagian juga dari rasa syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah ya, dan berupa nikah ya, atau berupa kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, atau walimatul urus. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin cukup untuk pagi hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'fu minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.